Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan adab yang ke-8 bagi seorang salik. Adab yang ke-8 itu adalah ayyakuna tasarrufuhu billah walillah wa minallah wa ilallah. Seorang salik dalam seluruh gerak dan diamnya, seluruh perilakunya hendaklah didasari billah, semua dengan pertolongan Allah, walillah, dan karena mencari ridha Allah, wa minallah, dan semua itu dari Allah, wa ilallah, dan bertujuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata lain untuk adab itu adalah usaha untuk memposisikan diri dalam keadaan ikhlas. Untuk itu Al-Imam Ibn Athaillah dalam Al-Hikam menyampaikan hikmah, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik. Tidak akan terhenti sesuatu pencarian apa yang kamu hajatkan, yang ingin kau wujudkan, di mana kamu mencarinya bi rabbik, dengan dasar kesadaran minta pertolongan Tuhanmu, wala tayassara matlabun, dan tidak akan menjadi mudah apapun pencarian, apapun hajat yang ingin kau wujudkan, anta tolibuhu, yang kamu mencarinya, mengejarnya, binafsika, dengan mengandalkan dirimu sendiri. Dalam syarah Iqadul Himam yang oleh Ibnu Ajibah disampaikan, bila siapapun punya hajat, baik hajat-hajat itu berkaitan dengan urusan dunia atau urusan akhirat, termasuk urusan akhirat, bila kita kepingin memposisikan diri, mewujudkan sifat ubudiyah, kita menyadari sebagai hamba Allah yang seharusnya selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti menjalani kewajiban sholat 5 waktu, berpuasa, haji, umrah, bersedekah, wakaf, dan seterusnya. Atau kepingin meningkatkan derajat rohani kita, menjadi orang yang sampai benar-benar beriman, yang mencapai tingkat halawatul iman, merasakan iman itu manis, menyenangkan. Atau bahkan kepingin mencapai tingkat ihsan, di mana dalam ibadah itu bisa musyahadah, secara rohani melihat Allah subhanahu wa ta'ala, atau paling tidak sadar dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau hajatnya, kebutuhannya urusan duniawi, kepingin memenuhi kebutuhan rizkinya yang cukup, yang punya lebih, sehingga bisa membantu orang lain, kepingin membangun rumah, kepingin punya pasangan hidup, dan seterusnya. Maka fatlubha billah,
carilah semua itu, hajat itu dengan kesadaran billah, butuh pertolongan Allah, dan hanya akan terwujud dengan pertolongan Allah. Wala tatlubha binafsik, jangan mencarinya mengandalkan diri sendiri, potensi diri, kemampuan diri. Fa innaka idza talabtaha billah tayassara amruha wa qadauha. Sungguh bila kamu mencarinya dengan pertolongan Allah, maka urusannya akan dimudahkan dan mudah pula untuk diwujudkan. Fa in talabtaha bi nafsika sa'ubat qadauha wa ta'assara amruha. Bila engkau mencari hajat itu dengan mengandalkan dirimu, maka akan sulit urusannya dan sulit pula untuk diwujudkan. Berkait dengan nasihat itu disampaikan dalil firman Allah yang menghikayahkan Nabi Musa yang memberi pesan nasihat pada kaumnya ketika harus eksodus dari Mesir menuju tanah perjanjian. Pesan Nabi Musa adalah ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha may yasha'u min ibadin wal aqibatu lil muttaqin. Surat Al-A'raf ayat 128. Nabi Musa berpesan, ista'inu billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Wasbiru, dan sabarlah, tabahlah, uletlah. Innal arda lillah, sesungguhnya bumi itu milik Allah. Yurisuha may yasha'u min ibadih, Allah akan mewariskan bumi itu kepada hambanya yang dikehendaki. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik, akhir yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Kemudian disampaikan oleh Ibnu Ajibah apa yang menjadi tanda-tanda bahwa orang itu mencari hajatnya billah dengan memohon pertolongan Allah. Tandanya adalah az-zuhdu fi dalikal amr. Hal itu atau hajat itu tidak benar-benar menguasai hatinya. Dihajatkan, dibutuhkan, tapi hal yang dibutuhkan itu tidak mengganggu hati. Hati tetap benar-benar menghadap pada Allah, butuhnya kepada Allah. Karena itu wal istighalu billah anhu, dia tetap sibuk menjalani kewajibannya sebagai Abdullah, hamba Allah, sibuk perhatian dengan kewajiban-kewajibannya, ibadahnya, meskipun dia punya hajat. Fa idza jaa waqtu takunu bi idznillah, kalau memang ditakdirkan untuknya, maka akan ada tiba waktunya hajat itu wujud baginya. Wa alamatu talabi bin nafs huwa al-hirs wal batsu lillah, dan tanda bahwa pencarian atas hajat itu didasarkan mengandalkan nafsu diri sendiri adalah al-hirsu, terlalu bersemangat, wal batsu ilai, bahkan siap melakukan kekerasan demi mendapatkan tujuan yang dia hajatkan. Fa idza ta'addaru alaihi qabada wa taghayyaru alaihi, dan apabila ternyata hajatnya itu tidak diwujudkan, tidak tercapai, maka hatinya akan susah, akan merasa menderita, bahkan apa yang pernah dia hajatkan itu akan disikapi berubah. Yang dulu diinginkan bisa jadi menjadi tidak diinginkan, bahkan jadi dibenci. Inilah ukuran yang membedakan antara mencari hajat dengan pertolongan Allah atau dengan mengandalkan diri sendiri. Karena itu ada ulama yang memesankan, barang siapa dengan satu kebutuhan hajat-hajatnya dengan pertolongan Allah, maka secara ruhani hajat itu sudah didapat, meskipun secara real dalam realitas tidak terwujud. Mirip dengan
apapun yang kita doa sebagai mukmin, tidak ada kata tidak dikabulkan doanya, tetapi apa yang didoa itu mesti dikabulkan meskipun dalam bentuk tidak persis seperti yang didoa. Doa dikabulkan menurut waktu yang ditentukan Allah, menurut bentuk yang ditentukan oleh Allah, dan di tempat yang ditentukan pula oleh Allah. Wa man talaba hawaijahu bi nafsi khaba sa'yu wa doa waktu. Dan siapa yang mencari hajatnya, mencari kebutuhannya dengan mengandalkan dirinya sendiri, maka dia akan rugi. Waktunya akan terbuang tersia-sia, meskipun bisa secara lahir apa yang dihajatkan itu dicapai. Karena mengandalkan diri sendiri, maka dia akan banyak penyimpangan. Bahkan bisa jadi apa yang dihajatkan ketika benar-benar terwujud tidak mendekatkan diri pada Allah, tetapi malah menjauhkan diri pada Allah, tidak menjadi media untuk ibadah, untuk takwa, tapi bisa jadi malah menjadi media maksiat dan akhirnya jauh dari Allah, jauh dari ridhonya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kiranya demikian hikmahnya saya sampaikan siang kali ini, semoga memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.